Maka insya Allah kita minggu depan demo untuk dicopot. Kalau memang ada turunin, berarti memang sudah dikondisikan Yakut oleh rezim ini menjadi pembuat gaduh, mengadu-adu domba anak bangsa. Ini sangat berbahaya. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya terjadi konflik komunal. Kita melihat ini. Ilati mohon maaf. Begini, kan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi hak untuk ngomong. Ini saya ngomong. Anda bicara saya nggak potong. Anda terlalu panjang. Anda juga tadi panjang. Bapak-bapak. Ini kalau saya bicara terlalu banyak kesalahan yang Anda siap. Kita dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Salah Anda. Dua, soal memberangus lawan politik. Lawan politik siapa? Makanya buka data baru jalan kan. Makanya kita buka data aja satu data secara empirik. Iya. Saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira. Atau jangan-jangan salah stasiun TV. Ini nyata Islamophobia judulnya. Karena saya datang langsung ke Mabes Polri bukan ke Polda. Maka kita lihat aja. Nanti Mabes Polri sampai saat ini saya belum tahu udah ngelapor atau belum. Mudah-mudahan kita bisa terima. Kalau nggak terima ini ada apa gitu. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Tidak heran bila laporan itu ditolak. Kenapa? Ya nggak mungkin lah penganut sebuah agama, bahkan dia adalah orang yang mewakili ormas agama, terlepas kita suka atau tidak suka dengan beberapa kebijakan Menteri Agama. Kan sebuah pernyataan itu milik yang membuat pernyataan, bukan milik orang yang mendengarkan. Itu bagi saya persoalan yang perlu diperjelas. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kalau yang belum dipecat saudara, maka bisa saja kita datang ke sini lagi bersama nanti kemenang saudara. Betul? Siap berjuang, siap bersatu, siap terima resiko. Fabrikasi Anda bilang hanya dugaan, jangan lemparkan dugaan itu di sini. Ya itu boleh saja berdasarkan. Anda melatih fabrikasi dengan fabrikasi, jangan salah sampean. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan dimisalkan dengan anjing yang najis mubalado. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap adzan itu sama dengan gonggongan anjing? Ya tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara adzan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan adzannya. Kalau sisi bisingnya, suara apapun kalau bising ya bising, mau suara adzan, mau suara orang nyanyi, orang teriak, atau suara anjing sekali, sama-sama bisingnya gitu. Jadi dia mengukur dari aspek kebisingan. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Takbir. Kalau dia dilaporkan menodai agama, kita perlu tahu bagaimana sih mestinya melihat persoalan penodaan agama. Apakah memang ada penodaan agama? Dan kalau ada itu, apa kriteria-kriterianya yang valid, yang jelas gitu, supaya itu tidak menjadi bola liar, seakan-akan siapapun boleh melaporkan orang lain hanya karena berbeda pendapat, hanya karena dia memahaminya demikian. Kalau seseorang dituduh menodai atau melecehkan atau menghina atau menistakan agama, apapun istilahnya, ya dilihat dulu, pertama apakah konteksnya itu dia sedang membuat sebuah pernyataan yang menghina agama ataukah tidak. Yang paling masuk akal, orang menghina agama bila dia tidak menganut agama itu. Ya, mana mungkin dia menganut agama itu artinya menganggap agama itu benar, berarti dia menganggap agama itu sakral. Tidak mungkin seorang menganut sebuah agama lalu dia menghina agama itu, tidak mungkin. Ya karena kenapa? Karena dibandingkan dengan anjing gitu. Itu dibandingkan yang menggonggong gitu kan. Ini sangat keterlaluan. Dan ingat, nggak perlu umat Islam memberikan maaf kepada Yakut karena bukan hak umat Islam. Tapi seorang menteri agama yang dipilih oleh presiden justru karena dia dari sebuah organisasi agama yang paling kuat di Indonesia. Kira-kira persentase kemungkinan bahwa dia itu menghina agama itu berapa? Itu yang perlu dilihat. Apakah dia saat menyampaikan itu
ada ekspresi kebencian, ada kesengajaan atau tidak. Maka tapi kesalahan dalam penyampaian itu tidak kemudian bisa dianggap sebagai penodaan terhadap agama. Kenapa? Dia menganut agama itu. Dan dari pernyataan dia tidak menganggap agama itu sama dengan golongan anjing, tapi kebisingannya bisa sama, bisa sama-sama mengganggu. Dan saya kira kalau soal kebisingan itu umum, mau dari manusia, mau dari anjing, semuanya kalau bising terganggu orang. Apakah kemudian hanya karena kesamaan dalam memahami kebisingan kemudian dia bisa dianggap sebagai menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing? Tidak mungkin mengucapkan itu. Jangan takut lagi sekarang dengan corona. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Sudah membuat surat pernyataan, dia kemudian langgar, nggak ada cerita. Saya dengan polisi bertindak tegas, ya, nggak ada cerita, nggak ada orang semaunya di sini. Seperti dia yang paling benar sendiri, nggak ada. Ya, jadi kalau besok ada seruan putihkan bundaran HI, udah jalan gitu ya. Ongkos apa urusan belakang. Capek kita sudah ngomong sudah. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan. Rame-rame turun. Kita demo. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Saya mau membahas fitnah Roy Suryo pada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dia tuduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Jujur, saya nggak menemukan kesalahan apapun dengan pernyataan Menteri Agama tentang analogi pengeras suara dengan anjing itu. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi, yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi? Dari pemahaman saya, Gus Yakut, Menteri Agama hanya ingin mengibaratkan ketidaknyamanan masyarakat akan ramainya bunyi pengeras suara waktu azan yang berbarengan dan kuat-kuatan suara. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Heran memang, toa-toa di masjid itu sudah masjidnya berdekatan jaraknya. Mereka seperti berlomba keras-kerasan suaranya, seakan sedang bersaingan sama masjid sebelahnya. Benar kata Gus Yakut, ini bukan syiar namanya. Syiar itu membawa kesejukan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Polda Metro Jaya. Pakar telematika tersebut hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil karena diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Si Suryo, mantan Menteri era SBY yang pernah tersangkut kasus hilangnya panci-panci di kantor Menpora. Dengan lebaynya, dia melaporkan Menteri Agama atas dasar penistaan agama. Ini apa-apaan? Roy Suryo dengan sengaja mau menghilangkan pesan utama dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sebenarnya membahas soal suara-suara mengganggu yang tidak diatur. Heran gua, padahal mantan menteri tapi kok cara berpikirnya kayak anak TK, pakai asumsi berdasarkan nafsu pribadi, bukan berdasarkan fakta.